Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi di video saya yang kedua. Di sini saya masih akan membahas perangkat lunak pengolah angka yaitu Microsoft Excel. Nah, pada video yang kedua ini nanti saya akan mendemokan mengenai penggunaan fitur-fitur yang berhubungan dengan rumus atau formula, khususnya yaitu mengenai referensi dan juga fitur-fitur yang lain yang akan saya jelaskan kemudian. Oke, selamat menyaksikan. Oke, nah di sini untuk yang pertama di video yang kedua ini saya akan bahas mengenai fitur fill handle dan juga rumus sel relatif. Nah, untuk fill handle ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan di video yang pertama, tapi di sini nanti akan saya perjelas kembali ya. Nah, filenya filenya saya masih menggunakan file yang kemarin. Nah, di sini sudah ada 5 sheet ya. Kita akan buat satu buah sheet lagi yaitu sheet 6. Nah, di sini kita tambahkan saja. Kita buat sheet 6 yaitu latihan 6. Oke, setelah itu di sini saya akan membuat sebuah tabel. Judul tabelnya itu adalah daftar peralatan kemah kelas 10 kelas DPIB saja ya. Untuk kolom-kolomnya itu ada nomor, kemudian nama, harga garis miring satuan, kemudian ada jumlah dan jumlah total, kemudian total. Oke, nomornya itu ada 1 sampai 7. Nah, untuk fill handle penggunaannya ya, kita blok nomor 1 sampai 2 ya. Jadi minimal harus ada 2 sel dulu terisi supaya Excel juga tahu urutannya seperti apa. Nah, di sini saya sudah membuat nomor dari 1 sampai 2. Nah, kemudian di blok arahkan cursor ke ujung kanan bawah seperti ini. Ini adalah tanda fill handle. Kita drag ke bawah. Di sini saya gunakan nomor 1 sampai 7 saja. Nah, di sini ini namanya nama barang ya. Ada tenda, kemudian matras, tali pramuka, kemudian ada tongkat, bambu, ada trash bag, dan juga ada P3K. Untuk harganya, nah ini tidak perlu kita format, tidak perlu kita beri tanda titik atau RP. Nanti akan kita format ya, seperti yang sudah pernah kita lakukan di video yang pertama. 30.000, 5.000, kemudian 1.000. Ini jumlahnya 4, 5, 2, 20, 2, 10, kemudian ini 2. Nah, seperti ini. Nah, untuk judulnya supaya lebih menarik ya, kita blok, kemudian kita klik icon words and center supaya lebih menarik ya. Kita beri warna. Nah, kemudian untuk ini kita bisa sesuaikan kolomnya. Kemudian untuk pemformatan ini kita bisa masuk ke number. Di sini ada currency ya. Kemudian simbolnya kita pilih RP. Kemudian kita klik OK. Nanti akan menyesuaikan seperti ini.
Oke, nah berikutnya supaya lebih menarik, yang ini alignment-nya kita simpan di tengah, yang ini juga sama nanti ya. Nah kemudian ini kita beri border, all border saja. Kemudian setelah itu supaya lebih menarik, kita bisa pilih style untuk kolomnya. Misalkan kita gunakan yang warna biru, nah seperti ini. Nah langkah berikutnya di sini saya akan mengisi kolom E, yaitu kolom jumlah total dimulai dari E3 ya. Nah di sini kolom jumlah total ini berisi dari total harga ya, dari harga satuan dikali dengan jumlah. Nah misalkan di sini untuk nama tenda harga satuannya itu 500.000, jumlahnya ada 4. Nah berarti jumlah totalnya itu adalah harga satuan dikali jumlah. Nah cara melakukannya adalah seperti ini, sama dengan kemudian klik saja sel C3 nya ya, atau sel kolom harga satuan untuk sel yang pertama, dikali itu adalah tanda bintang, kemudian sel D3. Nah, seperti itu. Kemudian kita tekan tombol enter. Nah untuk membuat rumus ke bawah ya, silahkan dengan tanda fill handle ini bisa kita tarik ke bawah seperti ini. Nanti rumusnya akan menyesuaikan. Nah seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya adalah saya akan jelaskan ya rumus yang ada di sini. Ini seperti yang sudah pernah saya demokan di video yang pertama, yaitu mengenai operasi matematika ya. Nah, di sini operasi matematika yang kita gunakan adalah perkalian. Nah, cuma perhatikan di sini ya, untuk sel E3 itu isinya adalah perkalian antara sel C3 dengan sel D3. Nah, kemudian pada saat kita copy rumusnya ke bawah dengan menggunakan fitur fill handle, ya otomatis isi sel di bawahnya mulai dari sel E4, E5 sampai dengan sel E9 itu isi selnya juga pasti akan berubah. Nah, yang berubah di sini pastikan yang berubah itu adalah barisnya ya, karena kita tarik secara vertikal dari atas ke bawah. Kolomnya itu tetap, yaitu kolom C dan kolom D. Nah, seperti itu ya. Kenapa saya jelaskan? Karena nanti akan ada pembahasan fitur untuk rumus sel absolut ya, seperti itu. Kalau ini kita namakan untuk rumus sel yang relatif ya, atau berubah. Berubah maksudnya bagaimana? Pada saat kita tarik ini fill handle, kita drag ke bawah, setiap selnya ya dia pasti akan berubah barisnya ya, mulai dari C4 D4, C5 D5, C6 D6, C7 D7, C8 D8, dan C9 D9, seperti itu. Oke, itu tadi fitur fill handle ya. Fitur fill handle saya contohkan dua, mulai dari membuat penomoran dan juga untuk membuat rumus di jumlah total. Nah, sekarang kita akan bahas fitur yang kedua, yaitu sel absolut ya. Nah, untuk sel absolut ini ya, kita masih akan gunakan sheet latihan 6 ya. Nah, saya akan sedikit rubah tabelnya ini supaya terlihat perbedaan bagaimana absolut dan bagaimana relatif ya. Jadi untuk rumus sel absolut itu adalah jika kita tarik ke bawah atau kita drag ke bawah, nanti yang biasanya berubah atau tadi barisnya berubah itu tidak bisa berubah, atau sifatnya tetap atau absolut atau mutlak ya. Kalau ini masih berubah, ini sifatnya namanya relatif. Nah, seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa untuk mengcopy rumus itu bukan dari secara vertikal saja, tapi bisa kita mengcopy rumus secara horizontal juga, yaitu di drag ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Nah, seperti itu.
Nah, pada contoh kali ini di sini saya akan modifikasi tabelnya ya. Saya akan tambahkan satu buah baris ya di bawah baris judul. Nah, caranya kita sorot baris yang kedua atau baris di bawah judul yang akan kita insertkan, kemudian kita klik kanan. Nah, di sini ada insert. Nah, kita klik insert sehingga akan bertambah satu buah baris ya. Nah, kemudian yang berikutnya akan saya blok untuk sel A3 sampai dengan sel D3. Oke, saya blok ya A3. Oh, maaf, A2 maksudnya ya. A2 sampai dengan D3. Nah, di sini ya. Kemudian saya akan gabungkan barisnya dengan menggunakan icon merge and center. Kemudian akan saya masukkan biaya tak terduga. Oke. Saya akan berikan border. Di sini saya masukkan 5%. Seperti ini. Ya, jadi saya punya satu buah baris lagi, yaitu biaya tak terduga. Biaya tak terduga untuk setiap kegiatan ini ya, atau untuk setiap item jumlah ini. Totalnya itu sebesar 5% ya. Nah, kemudian saya akan tambahkan sebuah kolom ya di sebelah kolom jumlah ya. Nah, sehingga saya akan sorot kolom E yang ini. Oh, maaf, maksudnya yang ini ya. Nah, yang ini kolom E maksudnya. Kemudian kita klik kanan dan kita klik insert ya, seperti itu. Nah, kemudian kita berikan judul di sini biaya tak terduga, disingkat saja BTT seperti ini. Kita berikan align atau pemformatan. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Oke, nah kemudian yang berikutnya saya akan masukkan si judul ini juga menjadi di dalam border atau di dalam tabel ini ya. Kita klik saja, kemudian kita klik all border seperti ini sehingga tampilannya seperti ini. Kemudian akan saya tambahkan satu buah baris di sini. Saya juga akan berikan border. Nah, kemudian saya merge seperti ini. Saya berikan teks grand total. Nanti isinya itu adalah totalan dari ini semua ya. Nah, yang berikutnya adalah hasilnya seperti ini ya. Ini bisa kita modifikasi lagi. Misalkan kita samakan formatnya warna biru ya, dan ukuran hurufnya kita gunakan format Painter saja. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk ininya tadi ikut, kita tinggal klik merge and center saja sekali lagi. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, kemudian pada sel E5 yang ini ya, kita akan menghitung biaya tak terduga. Nah, biaya tak terduga ini adalah 5% dari jumlah total. Nah, jadi untuk tenda biaya tak terduganya itu 5% dari 2 juta. Kemudian untuk matras 5% dari 500.000 dan begitu seterusnya. Nah, kita akan coba gunakan rumus relatif seperti layaknya kita menggunakan rumus ini ya. Kita coba ketikkan biaya tak terduga itu adalah 5% dari, kita coba yang tenda dulu ya, 5% dari 2 juta. Jadi 5% dikali dikali 2 juta.
Kalau bentuknya seperti ini berarti ini kolomnya kurang lebar ya. Kita bisa lebarkan dengan cara double klik di sini. Nah, seperti ini. Tapi pastikan posisi kursornya seperti ini ya. Ada panah 2 kanan kiri. Nah, kemudian untuk matras dan yang lainnya kita akan coba tarik ke bawah ya menggunakan fill handle secara vertikal seperti ini. Kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini ada value, kemudian juga ada angka-angka yang tidak mungkin rasanya ya jika kita hitung secara matematis, secara logis, nilainya adalah seperti ini. Kalau kita hitung secara logis, 5% dari 20.000 itu bukan sebesar ini. Kalau di sini adalah 40 miliar, bahkan di sini adalah value. Kita akan coba cek setiap sel yang ada di sini. Kalau untuk ini sudah pasti benar karena kita yang mengetik secara manual tadi ya. Kemudian kita akan cek di sini. Untuk di sel E4, nah saya akan jelaskan di sini ya. Saya buat saja seperti ini. Di sel E4 itu rumusnya itu adalah untuk biaya tak terduga itu adalah 5%. 5% itu adalah F2 ya. F2 dikali dengan tenda, jumlah total tenda itu adalah 2 juta, itu ada di F4. Nah, seperti ini ya. Nah, ini rumus untuk sel E4. Oke. Nah, sekarang akan kita lihat rumus untuk sel E5. Ya. Untuk sel E5 bagaimana rumusnya? Ya. Sama dengan kalau kita lihat di sini F3 kali F5. Oke, kita tulis dulu ya. F3 dikali F5. Oke. Berarti bisa kita lihat untuk sel-sel di bawahnya itu pasti akan berubah juga ya. Ini F3 dikali F5. Nah, kemudian kalau yang ini kita lihat di sini rumusnya F4 kali F6. F4 dikali F6. Ini untuk sel E6. Nah, kemudian untuk sel E7-nya itu sudah pasti F5 dikali F7. Ya, ini untuk sel E7. Coba kita cek di sini. Ya, seperti itu. Kita akan buka semuanya supaya lebih jelas. Nah, di sini F6 dikali F8. Ya, ini untuk sel E8. Nah, kemudian yang ini sudah pasti F7 dikali F9. Ya, ini untuk sel E9. Kemudian yang berikutnya ini sama dengan F8 dikali F9. Oh, maaf, F10 ya. Ini adalah sel E10. Oke. Nah, di sini seperti yang kita pahami bersama ya, jika fill handle ditarik ke bawah maka barisnya itu akan berubah tetapi kolomnya tidak. Pada saat E4 ini, sel E4 ini ditarik ke bawah ya, F2 berubah jadi F3, F4, F5, F6, F7, F8 dan seterusnya ya. Kemudian F4 ini berubah jadi F5, F6, F7, F8 dan seterusnya. Oke, kita analisa untuk yang F4-nya dulu ya. Kalau untuk F4-nya ini adalah jumlah total, ini sudah benar. Untuk F5-nya ini jumlah total, untuk matras ini juga sudah benar. Berarti untuk sisi operator yang sebelah kanan ini sudah benar ya, mulai dari F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, dia merujuk ke sini. Oke. Nah, sekarang kita cek operator yang pertama itu yang sebelah kiri ya. Seharusnya ya sebelah kiri itu semuanya ini isinya adalah F2 atau 5%.
ya. Nah, seharusnya di sini saya copy. Seharusnya yang benar itu adalah ini adalah semuanya F2 ya. Nah, ini juga F2. Nah, ini juga F2. Oke, yang ini juga 2, yang ini juga 2, dan yang terakhir juga pasti 2. Oke, nah yang jadi masalahnya pada saat kita tarik ke bawah ini pasti akan berubah. Nah, sekarang bagaimana caranya pada saat fill handle ditarik ke bawah ya, itu barisnya tidak berubah. Jadi barisnya tetap ada pada F2. Nah, itu yang kita sebut sebagai rumus absolut atau rumus mutlak atau rumus yang tidak bisa berubah. Nah, kalau yang sebelah kanan, operator yang sebelah kanan itu namanya sel yang relatif atau rumus yang relatif. Nah, caranya biasanya untuk penggunaan rumus absolut itu kita bisa gunakan tanda dolar ya. Jadi di yang pertama pada saat kita membuat rumus, kita ketikkan tanda dolar ya untuk si sel F2-nya atau tanda rumus absolut. Nah, untuk mengetikkan tanda dolarnya itu seperti apa? Nah, kita ketikkan saja seperti ini ya. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah absolut pada kolom dan absolut pada baris. Jadi F-nya tidak akan berubah, kolomnya tidak berubah, dan 2-nya juga atau barisnya juga tidak akan berubah ya. Kita tekan enter. Nah, kita coba lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat semuanya adalah F2 seperti itu ya. Ini yang namanya rumus absolut ya. Nah, absolut ini ada bisa absolut pada baris, bisa juga absolut pada kolom ya. Nah, kalau yang saya terapkan di sini adalah absolut pada baris dan absolut pada kolom. Nah, di sini yang kita ketahui pada saat kita tarik ke bawah ini untuk F-nya itu tetap ya, walaupun menggunakan relatif. Yang berubah itu adalah si barisnya. Nah, kita akan hilangkan dolar yang ini yang ada di kolomnya. Kemudian kita akan gunakan dolar atau absolut pada barisnya saja. Apakah hasilnya masih sama? Kita akan lihat ya. Nah, hasilnya masih sama ya, seperti ini. Jadi ya, untuk F-nya karena dia tidak berubah, kita tidak perlu menerapkan untuk absolut ya, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan absolut ya, atau rumus yang mutlak ya. Kalau yang ini adalah rumus yang relatif, seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan mengisikan rumus untuk grand total ya. Grand total di sini kita akan totalkan untuk jumlah total ya di sini ya. Itu kita jumlahkan masing-masing sel ya dengan menggunakan operator penjumlahan. Oke, jadi seperti ini. Ditambah, kemudian ditambah lagi, diklik lagi, ditambah lagi, kemudian kita tekan tombol enter. Nah, jadi grand totalnya itu adalah 3.032.000. Supaya sama, kita berikan warna yang sama ya. Ini ukurannya adalah 12. Oke, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini adalah rumus absolut. Oke, yang berikutnya fitur yang akan kita bahas adalah fungsi sum, kemudian min, median, max, kemudian sum product. Nah, ini merupakan beberapa contoh fungsi statistik ya. Kita akan buat sheet yang baru. Kita akan buat namanya adalah latihan 7 ya. Oke. Di sini saya akan buat sebuah tabel daftar nilai. Simulasi dan komunikasi digital.
di sini ada nomor, nama siswa, ada kuis, tugas 1, TS, tugas 2, UAS, kemudian total nilai, kemudian rata-rata. Oke, sini saya akan buat 10 data. Kita gunakan fill handle. Untuk nama siswa, nomor 9 Sylvia, 10 Yoga. Oke, ini nilainya saya acak saja. Kita gunakan nilai yang beragam supaya maaf, kelebihan ya, supaya nanti mudah terlihat untuk dalam kita menganalisa ya. Nah, tidak apa-apa misalkan kita kasih ada yang 100 juga. Oke, UTS, kemudian tugas 2, seperti ini. Kemudian di sini saya akan tuliskan nilai terendah, nilai tertinggi, dan maaf di sini nilai tengah, nilai tertinggi. Oke. Kita edit dulu ya. Samakan kolomnya, nah seperti ini, atau supaya lebih menarik ya, kita bisa sesuaikan saja satu-satu seperti ini. Nah, ini supaya kolomnya sama ya, sama seperti tadi melakukan perataan untuk tinggi baris ya. Kita drag saja kolomnya, kemudian sampai ada cursor seperti ini, kita drag saja ke kanan atau ke kiri ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri border. Nah, untuk di sini kita bisa ukuran hurufnya perbesar, warnanya kita gunakan ini misalkan, dan bold. Nah, untuk alignment-nya seperti ini. Nah, untuk nomor juga seperti ini. Nah, ini supaya nanti. Nah, untuk untuk memfitkan kolom atau mempaskan kolom, kita bisa double klik di sini ya, di setiap kolomnya. Nah, untuk ini kita juga akan berikan warna yang sama. Nah, ini kita word saja seperti ini, kita format painter. Oke. Gunakan align. Untuk warna supaya seragam, bold juga ya. Oke, nah kemudian supaya lebih menarik, di sini kita berikan fill ya, misalkan warna seperti ini. Oke. Nah, ini. Nah, kemudian oh ini UAS-nya belum diisi, saya isi dulu.
Nah, untuk total nilai ya. Untuk total nilai itu kita gunakan rumus sum ya. Ketik sama dengan di sini. Untuk membuat formula, Anda bisa mengetik sama dengan atau bisa mengetik tanda min ya gitu. Tapi lebih sering digunakan adalah tanda sama dengan. Kita akan mentotalkan kuis tugas 1, UTS, tugas 2 dan UAS ya. Kalau tadi kita tambah-tambahkan setiap selnya, kalau ini kita gunakan rumus sum ya, seperti ini. Nah, kemudian Anda lihat di sini ada nomor 1, kemudian perhatikan pemisahnya di sini menggunakan tanda titik koma. Ini akan berbeda-beda pada setiap Excel, pada setiap PC atau laptop user. Terkadang ada yang menggunakan pemisah titik koma, terkadang juga ada yang menggunakan pemisah menggunakan koma. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, kalau di sini pemisahnya adalah menggunakan koma. Nomor pertama kita gunakan ini. Jadi kita bisa gunakan titik koma di sini. Kemudian nomor kedua, nomor ketiga, nomor keempat, kemudian nomor kelima. Nomor kelima ini adalah sel G5. Seperti ini. Nah, jika dirasa cara tadi masih cukup lama ya, kita bisa gunakan cara yang lain, masih dengan menggunakan sum ya. Kita tidak perlu melakukan klik satu-satu atau mengidentifikasi satu-satu selnya. Kita langsung saja drag ya, dari mulai kuis sampai dengan UAS. Ini drag ini bisa kita lakukan jika posisinya data yang akan kita jumlahkan berada dalam satu baris ya, tanpa jeda kolom atau baris yang lain ya. Nah, kalau ini kita sebut dengan rank. Biasanya kalau untuk rank dalam Excel itu dipisah dengan menggunakan tanda titik 2. Nah, seperti ini, sum buka kurung C5 titik 2 G5 artinya menjumlahkan sel mulai dari C5 sampai dengan G5. Ini namanya rank ya. Kita tutup kurung kemudian enter. Nah, kemudian kita tarik ke bawah untuk mengcopy rumus ya. Seperti itu. Nah, untuk rata-rata itu kita gunakan rumus average ya. Average. Nah, ini caranya juga sama, kita drag saja seperti ini. Kemudian maaf ya, ingat ya, dragnya mulai dari kuis sampai UAS, total nilai tidak perlu di drag. Enter. Nah, kemudian kita gunakan fill handle, tarik ke bawah seperti ini. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan mencari nilai terendah, nilai tengah, dan nilai tertinggi dari masing-masing kolom. Mulai dari kuis, tugas 1, UTS, tugas 2, dan UAS, total nilai, dan rata-rata. Nah, untuk mencari nilai yang terendah, rumus yang kita gunakan itu adalah min ya. Oke. Jadi di sini pada sel C15 kita akan mencari nilai terendah dari kolom kuis ya, sama dengan min. Nah, ini kita masukkan ringnya ya. Kita drag saja dari sel C5 sampai 14 ya. Ingat, pastikan yang di drag itu hanya isinya saja ya, dan semuanya pastikan di drag. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk tugas 1 dan yang lainnya itu caranya sama, menggunakan rumus min. Nah, ini tinggal kita copy saja rumusnya ke sebelah kanan seperti ini ya. Jika kita perhatikan, jika kita menggunakan rumus yang sebelah kanan, itu yang berubah bukan barisnya tetapi kolomnya. Sebelumnya sudah dijelaskan kalau ditarik ke bawah ya, atau fill handle ke bawah, itu yang berubah itu adalah barisnya. Tapi jika ditarik ke sebelah kanan atau secara horizontal, itu yang berubah adalah kolomnya. Ya, ini kolom C, kemudian D, E, dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Oke, yang berikutnya kita membuat rumus nilai tengah. Rumus nilai tengah itu kita gunakan median ya. Nah, pastikan kita drag, ingat sampai sini saja
ya. Yang ini tidak perlu ya. Yang sel C15 tidak perlu kita drag. Oke, enter. Untuk yang lainnya sama ya, tinggal kita lakukan copy rumus ke sebelah kanan. Kita tarik saja seperti itu. Oke, untuk nilai tertinggi kita bisa gunakan rumus max. Sama juga seperti ini. Enter. Nah, ini cukup mudah ya. Oke, nah seperti ini. Supaya lebih menarik dan rapi, kita rapihkan dulu layarnya. Oke, ketinggalan ya, ini tadi belum kita rapihkan ya. Kita simpan di tengah. Kita berikan warna ungu, kemudian bold. Nah, untuk yang bawah kita aplikasikan sama, kita gunakan format painter saja. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini penerapan dari rumus ini ya, penerapan dari rumus statistik. Nah, kemudian ada satu lagi yang belum dijelaskan, yaitu mengenai sum product. Oke. Nah, untuk sum product ini adalah menjumlahkan nilai akhir ya, seperti menjumlahkan nilai atau skor akhir ya. Untuk menjumlahkan skor akhir. Oke, nah di sini kita akan menerapkan rumus sum product ya, tapi sebelumnya saya akan modifikasi dulu tabelnya supaya lebih dipahami ya. Di sini saya akan tambahkan baris, 2 baris saja, 3 baris seperti ini. Dua ya, sepertinya cukup. Supaya lebih menarik ya, kita akan sesuaikan lebar kolomnya ya. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini saya akan tuliskan judul kolom yaitu bobot. Nah, kemudian di sini ada 5, 25, kemudian 5, 35, kemudian 25. Nah, ini untuk total nilai ini akan saya hapus. Kemudian akan saya ganti dengan project. Kemudian untuk rata-rata saya akan hapus juga. Saya akan ganti dengan skor akhir. Nah, seperti ini. Saya berikan supaya lebih menarik. Oke, seperti ini. Jadi bobot ini digunakan untuk membobot setiap nilai ya. Misalkan dalam beberapa nilai ini ya, kuis tugas 1, UTS tugas 2 dan UAS itu memiliki, dan proyek itu memiliki bobot yang berbeda-beda. Nah, untuk kuis itu bobotnya hanya 5, untuk tugas 5, untuk UTS 25, untuk tugas 2 itu adalah 5, untuk UAS 35, dan untuk proyek itu adalah 25. Nah, di sini untuk proyek saya inputkan dulu nilainya. Oke, seperti ini. Oh, ini belum. Nah, jadi nanti untuk skor akhirnya itu ya, penjumlahan dari ini semua ya, nilai ini semua, tapi nilainya ini sudah dikali dengan bobot masing-masing ya. Nah,
kemudian dibagi dengan jumlah bobot itu sendiri ya. Nah, jadi itu kita gunakan rumus sum product. Jadi untuk kuis itu adalah 80 dikali 5 ditambah dengan tugas 1 95 dikali 5 ditambah dengan UTS 76 dikali 25 dan seterusnya. Nah, kita jumlahkan dulu ya, kemudian baru kita bagi dengan jumlah bobot keseluruhan. Nah, itu kita akan gunakan di skor akhir. Rumus yang kita gunakan adalah sum product. Oke, kita langsung saja. Sum product. Nah, sum product ini terdiri dari beberapa array atau tabel atau data yang akan kita jumlahkan. Ya, array itu adalah kumpulan dari beberapa data. Nah, di sini yang akan kita jumlahkan itu ya, array-nya itu adalah kuis, tugas 1, UTS, tugas 2, UAS dan proyek. Itu masing-masing dikalikan dulu dengan bobot ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi caranya itu yang pertama adalah seperti ini. Kita drag untuk array yang pertama, mulai dari kuis sampai dengan proyek, yaitu mulai dari sel C7 sampai dengan sel H7. Kemudian array yang kedua kita gunakan tanda pemisahnya itu adalah titik koma. Kita akan kalikan dengan bobot. Nah, yang ini. Nah, karena nanti rumusnya akan kita tarik ke bawah ya. Kalau ditarik ke bawah nanti yang bobot ini kita pastikan dia tidak boleh berubah, sehingga kita gunakan rumus absolut. Nah, untuk menerapkan rumus absolut ya, selain kita bisa mengetikkan dolar secara manual, kita bisa menekan tombol F4 dari keyboard. Nah, seperti ini ya. Di H5 kita tekan tombol F4 sehingga baik baris atau kolomnya itu adalah absolut ya. Oke, seperti itu. Kemudian seperti ini kita enter dulu. Oke, sepertinya ada kesalahan. Kita akan coba cek salahnya di mana. C7 sampai H7 kita ulang. Nah, ini salahnya di sini ya. Nah, C7 sampai H7 yang ini, kemudian pemisahnya C5 sini sampai dengan ini ya. Oke, kita tekan tombol F4 di sini. Oke, kita enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini baru skor akhir. Nah, sedangkan skor akhir itu atau nilai akhir itu ya, penjumlahan dari ini semua yang sudah dikali dengan bobot dibagi dengan total bobot, sehingga di sini kita tinggal melakukan memberikan operator pembagian ya, dibagi dengan jumlah dari bobot ini. Karena jumlah bobot ini tidak boleh berubah pada saat ditarik ke bawah, sehingga kita harus terapkan rumus absolut dengan menekan tombol F4. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, ya, jadi itu adalah sum product ya. Jadi sum product itu adalah menjumlahkan ya, kuis dengan bobot, tugas dengan bobot, UTS dengan bobot, tugas 2 dengan bobot, UAS dengan bobot, proyek dengan bobot dibagi dengan jumlah keseluruhan bobot. Dan kenapa di sini harus menggunakan absolut? Karena pada saat kita tarik ke bawah, jika tidak menggunakan absolut, sel ini akan berubah. Seperti itu ya. Nah, itu mengenai sum product. Oke, yang berikutnya kita akan gunakan fitur fungsi logika ya. Fungsi logika yang kita gunakan di sini adalah fungsi logika if ya. Kita akan masih gunakan sheet latihan 7. Di sini saya akan tambahkan kolom keterangan
seperti ini. Nah, jadi nanti kolom keterangan ini isinya adalah lulus dan tidak lulus. Dengan kriteria bahwa lulus itu jika skor akhirnya lebih besar atau sama dengan 75. Tapi jika skor akhirnya kurang dari 75, maka dia tidak lulus. Oke, cara penggunaannya seperti ini. If. Nah, di sini ada beberapa atribut. Yang pertama ada logical test. Logical test itu adalah sebuah kondisi yang menyatakan bahwa siswa tersebut itu lulus atau tidak lulus. Nah, di sini kita ambil kondisi jika siswa lulus itu jika skor akhirnya lebih besar sama dengan 75. Kita klik skor akhir. Nah, kemudian kita berikan operator relasi seperti ini, lebih besar sama dengan, ketik angka 75. Ini logical testnya ya. Kemudian kita akan menentukan jika logical test ini terpenuhi atau bernilai benar, maka nilainya itu atau value if true-nya itu atau nilai jika benarnya itu adalah lulus. Nah, karena lulus itu teks ya, kita gunakan tanda petik 2, kemudian ketik lulus. Tutup lagi dengan petik 2 lagi. Nah, kemudian pisah lagi dengan titik koma. Di sini ada value if false. Nah, jika kondisi ini tidak terpenuhi, artinya tidak terpenuhi di sini adalah jika nilainya kurang dari 75, maka dia adalah tidak lulus. Ini adalah value if false. Oke, seperti ini. Tutup kurung dan enter. Oke, kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Di sini ada beberapa siswa yang tidak lulus ya, karena nilainya memang kurang dari 75. Nah, seperti ini. Oke, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah fitur freeze panel ya, atau membekukan baris atau kolom. Nah, saya masih gunakan sheet latihan 7 ya, atau worksheet latihan 7. Nah, di sini saya akan bekukan baris 6 ya, jadi walaupun ini saya geser ke bawah ya, nanti baris 6 ini dia tidak akan bergeser. Nah, caranya itu adalah ya, kita blok di bawah baris 6-nya yaitu baris 7 ya. Kemudian dari menu view itu ada freeze pane ya, ada freeze pane, ada icon freeze pane ya. Kemudian kita klik freeze pane-nya seperti ini. Biasanya di sini akan muncul tanda garis seperti border ya, seperti ini. Ini menandakan bahwa ada baris yang dibekukan. Kalau saya tarik, nah, ya kalau saya tarik ke bawah ke atas ya, baris 6 itu akan dibekukan atau akan di freeze ya, sehingga dia tidak ikut bergeser. Nah, ini sangat penting sekali jika data kita ratusan atau bahkan ribuan. Ya, kita mau ke data yang terakhir misalnya dan kita ingin melihat judul atau judul kolomnya ini pada kolom apa. Nah, kita bisa menggunakan fitur freeze pane ini seperti itu ya. Nah, untuk menonaktifkannya kembali ya, itu sangat mudah saja. Kita tinggal blok saja. Tinggal kita blok saja seperti ini ya. Kemudian klik lagi freeze pane. Bisa ini ikonnya berubah jadi unfreeze pane. Tinggal kita klik saja. Sudah berubah seperti ini ya. Itu adalah freeze pane ya. Oke, nah fitur yang berikutnya adalah sorting data dan pengurutan sheet ya, atau sorting sheet. Di sini saya akan buat lagi sheet yang baru. Kita klik new sheet ya, kemudian akan saya beri judul latihan 8. Oke, seperti ini. Nah, saya akan membuat sebuah data. Data peserta kemah kelas 10. Kemudian di sini ada nomor
ada nama peserta, kemudian ada jenis kelamin, kita singkat CK, kemudian ada nomor regu, kemudian ketua regu, dan ada nomor tenda. Untuk datanya kita isikan 15. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk nama pesertanya kita ketikkan acak saja, tidak perlu sesuai absen. Dani, Yunita, Maria, kemudian Intan. Jenis kelamin ini laki-laki, perempuan, laki-laki. Oke, untuk nomor regu, maaf ya, bukan nomor regu tapi nama regu. Harimau, Garuda, elang, harimau, elang, Garuda, elang, harimau, kemudian elang, Garuda, elang, harimau, nah, kemudian kita isi kolom ketua regu ya. Oke, ketua regu untuk yang pertama Mario, kemudian Elsinta, Fujiana, Mario, Fujiana, Elsinta, Fujiana, Mario, kemudian Fujiana, Elsinta, Fujiana, Mario, Fujiana, Elsinta, kemudian Elsinta. Oke ya, jadi di dalam Microsoft Excel jika kita pernah mengetikkan sebuah teks dan teks itu akan kita ketikkan lagi, dia biasanya akan muncul secara otomatis. Nah, kemudian ini nomor tenda 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 2. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian kita edit dulu supaya tabelnya lebih menarik. Untuk pemformatan lebar dan tinggi kolom ini kita bisa gunakan auto fit column width ya, seperti ini. Kemudian untuk judul ini opsional saja, misalkan untuk fontnya akan kita ganti supaya lebih menarik ya, kita gunakan yang ini. Ukuran hurufnya 14, kita beri warna merah misalkan. Kemudian untuk ini kita berikan border, all border. Kemudian kita lakukan line ya atau perataan teks supaya lebih menarik.
Yang ini kita gunakan perataan teks tengah. Nah, ini untuk semuanya teksnya kita simpan di tengah. Untuk nomor tenda di tengah juga. Nah, ini juga sama di tengah ya. Oke, untuk yang kolom judul supaya lebih menarik, kita berikan warna dan kita berikan shading, misalkan warna ini. Oke, nah seperti ini. Nah, kemudian kita akan melakukan pengurutan data ya berdasarkan kolom nama peserta. Nah, jadi ini namanya belum sesuai dengan alfabet ya. Tadi sengaja saya buatkan seperti itu karena akan kita urutkan. Nah, untuk cara mengurutkannya, kita blok dulu ini semua tabelnya, semua data yang ada dalam tabel ini. Kemudian kita masih pada ribbon home, ke grup editing. Di sana ada icon sort and filter. Pilih custom sort. Kita memilih custom sort karena kita akan melakukan pengaturan terhadap tabel yang akan kita urutkan. Jika datanya hanya satu, kita bisa menggunakan sort ascending ataupun descending yang ini ya. Tapi kalau mau ada data yang kita urutkan berdasarkan kolom tertentu, kita bisa gunakan custom sort. Nah, di sini ada sort by. Sort by ini adalah kita akan mengurutkan data berdasarkan apa? Nah, di sini kita akan mengurutkan data berdasarkan nama peserta. Kemudian sort on itu adalah cell values atau isi selnya. Kemudian ordernya itu adalah A to Z atau dari kecil ke besar ya, atau dari alfabet awal ke alfabet akhir. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah otomatis terurut. Jadi jika kita mengurutkan data berdasarkan kolom data nama peserta, maka kolom-kolom yang lain seperti nomor, JK, nama regu, ketua regu, dan nomor tenda pun akan ikut berubah ya. Nah, kita bisa lihat perubahannya di sini, nomornya dia sudah acak ya, tidak berurutan seperti sebelumnya. Oke, nah itu untuk sorting ya, atau pengurutan data. Nah, supaya lebih bagus, ini kita buat lagi penomorannya ya. Seperti ini kita gunakan fill handle. Oke, nah seperti ini. Oke, yang berikutnya masih pengurutan data ya, tapi untuk pengurutan data atau sorting ini kita akan menggunakan range ya. Nah, saya akan buat lagi satu buah sheet, yaitu latihan 9 ya. Kita akan buat new sheet yang baru di sini. Kita rename latihan 9. Saya akan buat data di sini. Judulnya itu adalah daftar pemesanan kaos kelas 10 di PIB. Oke. Nah, di sini ada nomor, ada nama, ukuran pakaian, kemudian ada status pembayaran. Untuk nama saya kopikan saja dari sini ya, dan nomor. Copy, kemudian paste di sini. Untuk ukuran kita gunakan S, kemudian M, kemudian XL, L, kemudian M, L, S, M, S, dan terakhir adalah XL. Untuk status pembayaran di sini misalkan lunas, kemudian lunas, belum lunas, kemudian belum lunas. Nah, untuk sisanya adalah lunas. Oke, seperti ini ya.
kita akan format tabelnya supaya lebih menarik. Format, kemudian ini kita samakan saja. Nah, kita tinggal copy formatnya dengan klik format painter seperti ini ya. Untuk ukurannya kita bisa perkecil. Oke, nah ini seperti ini. Kita beri warna, kemudian beri shading. Kemudian untuk perataan tag, untuk ini dan ini kita berikan rata kiri. Oke, seperti ini. Jangan lupa menekan Ctrl S untuk menyimpan. Nah, kemudian kita akan blok sel 3 sampai dengan D18 atau data dalam table ini. Kemudian kita masuk ke sort and filter, kemudian custom sort. Nah, di sini pada order ya, pada order itu ada custom list. Nah, kita klik custom list. Kemudian di sini ada custom list yang sudah ada isinya. Kemudian di sini ada list entries. Nah, kita bisa menambahkan custom list ini melalui list entries dengan menekan tombol add. Nah, seperti ini. Sehingga nanti di sini akan muncul cursor di mana kita bisa mengetik list yang akan kita daftarkan. Nah, di sini saya akan daftarkan list untuk ukuran pakaian ya. Ada S, kemudian M, L, kemudian XL. Oke, kemudian kita klik tombol add. Oh, maaf ya, maksudnya S ya, S, M, L, dan XL. Oke, add. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, kita sudah membuat list yang baru. Nah, kemudian pada kolom sort by, pada isian sort by kita pilih ukuran pakaian. Kemudian di sini cell values. Nah, kita bisa pilih di sini yang sudah kita urutkan tadi, yaitu S, M, L, dan XL. Kita klik, kemudian kita pilih OK. Nah, seperti ini. Jadi diurutkan berdasarkan ukuran pakaian mulai dari S, seperti itu. Oke, nah yang berikutnya adalah kita akan bahas fitur filtering data ya. Oke, kita akan bahas fitur filtering data. Untuk fitur ini saya masih akan menggunakan sheet latihan 9 ya. Nah, untuk sheet latihan 9 saya akan tambahkan satu buah kolom, yaitu tanggal pembayaran. Tanggal pembayaran seperti ini. Oke. Untuk isinya kita lakukan pemformatan tanggal dulu. Pemformatan itu ada di number, date. Nah, seperti ini. Misalkan kita gunakan pemformatan yang ini ya. Oke. Kita berikan border dulu di sini. Kita berikan tanggal, misalkan 10 2020. Oke, seperti ini ya. Atau coba kalau 10 Agustus. Oke, kita gunakan, kita akan cek dulu ya, apakah formatnya sudah benar. Kalau kita ganti oke, nah kita ganti yang seperti itu saja ya, 10 Agustus 2020. Ini kemudian 15, kemudian
kemudian 10, ini 10 juga, kemudian ini 15, kemudian 13, kemudian 13 lagi, kemudian 15, 10, kemudian 15, 15, yang terakhir adalah 10. Oke, untuk perataan teks kita berikan di tengah saja. Oke, seperti ini ya. Jangan lupa simpan dengan Ctrl S. Nah, kemudian kita akan terapkan filter. Jadi untuk filter ini kita bisa blok kolomnya. Nah, kemudian kita masih gunakan menu yang sama, yaitu atau icon yang sama, yaitu sort and filter. Nah, di sini ada icon filter. Kita klik, nah, sehingga nanti akan secara otomatis pada setiap kolom itu akan muncul tanda panah seperti ini. Nah, dengan munculnya tanda panah seperti ini, kita bisa memfilter atau bisa memilih data mana saja yang akan kita tampilkan, ya, dengan cara melakukan checklist dan unchecklist pada setiap datanya. Nah, misalkan di sini untuk ukuran pakaian kita akan menampilkan yang ukuran S saja, ya, sehingga kita checklist saja yang S, yang lainnya di unchecklist, kemudian kita klik tombol OK dan hasilnya seperti ini. Atau kita akan tampilkan yang ukuran pakaian S dan XL, tapi yang status pembayarannya itu belum lunas. Nah, seperti ini ya. Jadi dengan menggunakan filter kita bisa mengcustom data-data yang ingin kita tampilkan seperti itu. Nah, di sini ya. Itu adalah filter. Nah, oke, yang berikutnya kita akan bahas mengenai fitur grup dan subtotal ya. Nah, untuk filter ini kita hilangkan saja. Kita klik filter lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk grup dan subtotal ini saya akan demokan pada kolom ukuran pakaian dan status pembayaran ya. Ini kita blok dulu kolomnya ya. Blok dulu kolomnya. Nah, kemudian pada ribbon data di sini ada grup outline paling ujung sekali sebelah kanan. Di sana ada icon grup. Di sini kita bisa klik icon grup. Nah, sehingga hasilnya nanti seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Di sini terdiri dari ada dua level ya. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Kemudian ini ada tombol hide the tile. Nah, kemudian ini untuk ditampilkan kembali. Nah, show the tile. Nah, seperti ini ya. Nah, ini layaknya seperti kita menyembunyikan sebuah kolom. Nah, seperti ini ya. Ini menyembunyikan. Nah, ini diperlihatkan. Atau seperti ini kita bisa klik. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan menjumlahkan berapa ukuran S, berapa ukuran M, berapa ukuran L, dan berapa ukuran XL. Nah, berdasarkan dari kolom ukuran pakaian. Nah, itu kita bisa gunakan subtotal ya. Nah, untuk menentukannya kita akan blok semua sel pada tabel ini. Kemudian kita masuk ke
ribbon data ya, masih ribbon data. Nah, di sana pada outline ada yang namanya icon subtotal. Nah, kita bisa klik icon subtotal, kemudian pada isian add each change in ya, karena kita akan jumlahkan ukuran pakaian, kita pilih kolom ukuran pakaian. Kemudian use functionnya itu adalah count ya, karena menjumlahkan ukuran pakaian, setiap ukuran pakaian. Kemudian add subtotalnya ke ukuran pakaian ya. Nah, yang ini kita uncheck list. Kemudian ini biarkan seperti ini dan kita klik tombol OK. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini adalah level ya. Ini level 1, itu adalah grand total. Ini level 2 ya, ini jumlah ukuran S, jumlah ukuran M, jumlah ukuran L, dan jumlah ukuran XL. Kemudian untuk level 3-nya, nah seperti ini ya. Kita agak lebarkan kolomnya supaya terlihat. Nah, ada S count, itu adalah 5. Ada M count, itu adalah 5. Ada L count, itu adalah 3. Dan ada XL count, itu adalah 2. Nah, jadi ini level 3 tadi ya, maaf. Nah, level 1 ini ya tadi grand total. Kemudian ini level 2. Nah, seperti ini ya. Ini level 1 dan ini level 2. Ini level 3. Nah, selain dari kita klik angka yang ada di sini, kita juga bisa klik simbol yang ada di sebelah kiri ini ya, min dan plus ya. Nah, kalau ini kalau kita klik kita bisa sembunyikan. Kita klik ini kita bisa sembunyikan. Nah, seperti ini. Nah, yang ini kita bisa sembunyikan juga. Nah, kalau ini di plus, kita bisa tampilkan setiap levelnya, data setiap levelnya. Itu adalah fitur untuk grup dan subtotal. Nah, itu tadi video yang kedua mengenai pembahasan fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel. Oke, saya akan menjelaskan lagi akan membuat lagi satu buah video, itu adalah video terakhir untuk pembahasan Microsoft Excel atau pengolah angka. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini dan kita akan berjumpa lagi di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.